nama saya Olivia Wijaya dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 20. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan bagian dari sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia sejak masa awal kemerdekaan tahun 1945 hingga tahun 1966 terus mengalami perubahan. Begitu pula dengan sistem politik yang digunakan. Perubahan yang ditunjuk melalui perubahan konstitusi dan sistem demokrasi diberlakukan pada saat itu. Ciri-ciri demokrasi terpimpin. Yang pertama, dominasi presiden menguat. Yang kedua, pembatasan peran DPR dan partai politik. Dan yang terakhir, peningkatan peran ABRI sebagai kekuatan sosial dan politik. Pada 5 Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Presiden Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden. Soekarno juga membubarkan Dewan Konstituante yang ditugaskan untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, dan sebaliknya menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan semboyan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Melalui dekret Presiden 5 Juli 1959, pemerintah memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sejak itu, sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada saat itu, Presiden bertugas menjadi kepala pemerintahan dan penyelenggara negara. Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR adalah lembaga yang membawahi dan berkedudukan lebih tinggi dari Presiden. Namun, pada masa demokrasi terpimpin, para pimpinan MPR, DPR, BPK, dan MA diberi kedudukan sebagai menteri sehingga ditempatkan sebagai bawahan Presiden. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Jika DPR tidak menyetujui anggaran yang diajukan, maka pemerintah menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Pada kenyataannya, Presiden membubarkan DPR pada tahun 1960 setelah DPR menolak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan pemerintah. Dan yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh pemerintah. Kenyataannya, melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 disebutkan antara lain bahwa demi kepentingan revolusi, Presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan. Masa demokrasi terpimpin berakhir ketika Presiden Soekarno turun dan digantikan oleh Soeharto pada tahun 1967. Berikut kabinet pada masa demokrasi terpimpin. Kabinet Kerja 1 dengan masa kerja 10 Juli 1959 sampai 18 Februari 1960 dipimpin oleh Soekarno sebagai presiden. Kabinet Kerja 2 dengan masa kerja 18 Februari 1960 sampai 6 Maret 1962 dipimpin oleh Soekarno sebagai presiden.
Kabinet Kerja 3 pada masa kerja 6 Maret 1962 sampai 13 November 1963 dipimpin oleh Soekarno sebagai presiden. Kabinet Kerja 4 pada masa kerja 13 November 1963 sampai 27 Agustus 1964 dipimpin oleh Soekarno sebagai presiden. Kabinet Dwi Kora 1 pada masa kerja 27 Agustus 1964 sampai 22 Februari 1966 dipimpin oleh Soekarno sebagai presiden. Kabinet Dwi Kora 2 pada masa kerja 24 Februari sampai 28 Maret 1966 dipimpin oleh Soekarno sebagai presiden. Dan yang terakhir, Kabinet Dwi Kora 3 pada masa kerja 28 Maret sampai 25 Juli 1966 dipimpin oleh Soekarno sebagai presiden. Dan pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966 semuanya dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.